الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puja dan puji syukur mari kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, sehingga pada malam hari ini kita alhamdulillah, segala puja dan puji syukur mari kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmat Allah kita bisa berkumpul di tempat ini, dan insyaallah kehadiran kita di majelis ini menambah catatan amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tercurahkan kepada Nabiyuna wa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua insyaallah diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tema kita bulan lalu. Ini kemarin ada banyak perubahan jadwal, pindah kanan pindah kiri, jadi sebulan, biasanya 2 minggu sekali jadi sebulan. Terakhir kita membahas tentang adab dan sunnah Nabi saat berzikir. Saat berzikir kita sudah pelajari 4, bahwa sunnahnya berzikir, adabnya berzikir. Yang pertama adalah ikhlas. Ya. Jangan lagi zikir kita, sholawat kita demi mendapatkan sesuatu. Ya. Saya kemarin dapat informasi ada satu orang jamaah melok majelis sudah 3 tahun, kemudian ditinggalkan majelis zikir, sudah melok 3 tahun. Ketika ditanya sama kawannya, kenapa ndak melok majelis zikir lagi? Lah aku sudah zikir 3 tahun, utangku belum terbayar-bayar. Rupanya zikir 3 tahun tuh biar utangnya terbayar. Niat zikirnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sunnahnya berzikir boleh bersama-sama, beramai-ramai, ya. Dan yang ketiga, sunnahnya berzikir dalam memperbanyak zikir. Tadi ayatnya dibaca oleh imam kita, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Berdiri, duduk, tegak, berbaring, dan seterusnya. Itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Sekarang adalah sunnah berzikir yang kelima. Apa itu? Al-buka'u walinul qalbi ma'adz zikri.
sunnahnya berzikir kalau bisa menangis. Kalau bisa meneteskan air mata, dan memang ini bukan hal yang mudah, apalagi kalau rami-rami itu memang sulit, karena mungkin malu nak nangis, macam-macam. Maka dianjurkan oleh para ulama untuk bisa meneteskan air mata, itu zikirnya di malam hari sendirian. Bapak Ibu, kalau dibangunkan Allah malam jam 3, jam setengah 3, kemudian membentangkan sejadah di ruang tamu atau di musalla di rumahnya, setelah sholat 2 rakaat atau 4 rakaat, Bapak Ibu berzikir Subhanallah misalnya, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah. Itu malam Pak, ketika hening gitu, nikmatnya luar biasa. Tanpa terasa kadang sampai neteskan air mata. Dan ini yang disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok orang yang akan mendapatkan naungan Allah di hari tidak ada naungan selain daripada naungan Allah. 7 jenis orang itu, salah satunya yang disebut Nabi, rajulun, seorang muslim, dzakarallah, yang berzikir menyebut Allah, khalian, dalam kesendiriannya, fafadat ainah, sampai ia meneteskan air mata. Nah, ini adabnya, sunnahnya berzikir. Semoga Allah berikan kenikmatan itu. Ya, kenikmatan bisa meneteskan air mata. Saya punya kawan saya ini punya kawan juga di Mesir, sampai sekarang masih jadi mahasiswa. Dia tulis kisahnya ketika berkunjung ke rumah kawannya. Jadi teman saya ini ketika berkunjung ke rumah kawannya heran dengan lemari kitabnya, ada di bagian ujungnya bertumpuk tisu yang sudah terpakai. Pikir kawan tadi, bertanya sama kawannya, "Napa tisu itu ditumpuk cak itu? Napa tidak dibuang baik?" Tadinya tidak mau jawab. Sampai akhirnya kawan itu mungkin seperti pengen tahu, ya, bertanya betul. Akhirnya dijawab, tisu itu adalah tisu yang saya pakai untuk mengelap tetesan air mata saya ketika rindu dengan Nabi Muhammad. Masya Allah. Orang sampai sebegitu rindunya dengan Rasul, setiap dia bersolawat kemudian ingat Nabi itu bisa nangis, kemudian dielap air matanya, tisu yang dipakai untuk ngelap itu disimpannya. Ya, itu luar biasa ketika orang bisa merasakan, ya, zikir sampai sedemikian rupa. Ya, baik, itu yang kelima. Yang keenam, sunnahnya berzikir khafdus saut bidzikr, melirihkan suara dalam berzikir. Nah, ini memang terjadi perbedaan pendapat
Apakah zikir itu afdolnya jahar, disuarakan, atau dilirihkan, disuarakan juga tapi lirih? Yang pasti yang tidak boleh adalah berteriak. La ilaha illallah, la ilaha. Itu tidak boleh. Kecuali dalam konteks jihad. Kalau jihad ya Allahu Akbar, so, boleh. Tapi dalam konteks biasa, apalagi di masjid, ada yang subhanallah, subhanallah. Tepak baik Pak. Untuk tidak berteriak. Tidak boleh. Kenapa? Irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, irba'u ala anfusikum innakum la tunaduna asamma wala ghaiban. Jangan keraskan suara kalian, lirihkan suara kalian. Kenapa? Karena kalian tidak sedang menyebut nama zat Allah yang tuli dan yang gaib. Allah itu hadir di tengah kita. Allah itu maha mendengar. Jadi tidak usah teriak-teriak sampai berlebihan itu. Nah, tetapi kalau jahar, seperti kita tadi ba'da salat, subhanallah, 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 jahar. Dengan sir, subhanallah, 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 subhanallah. Mana yang lebih afdal di antara keduanya? Saya senang dan ikut dengan pendapat daripada Imam Suyuti. Kata beliau, tujuan dari berzikir adalah tersambungnya hati orang yang berzikir itu dengan Allah. Hatinya itu tentram, nyaman, nyambung, khusyuk. Kata beliau, jika Anda termasuk orang yang tentram, yang nyambung hatinya dengan Allah jika zikirnya dijaharkan, maka zikir jahar bagi Anda afdal. Tetapi jika kita termasuk orang yang kalau zikirnya lirih, itu tersambung hati kita dengan Allah, maka zikir lirih itu, sir itu lebih afdal ketimbang jahar. Artinya dikembalikan kepada masing-masing. Prof misalnya lebih nikmat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Misalnya, ya sudah, itu bagi Prof adalah yang paling afdal. Tapi ada sebagian orang kalau la ilaha illallah, la ilaha, baru dapat 10 tidur. Baru dapat 10 udah tidur. Sehingga orang yang semacam ini afdolnya dijaharkan. Baik jamaah sekalian, saya akan sedikit mendalam di bagian ini ya. Di dalam dunia zikir, Bapak Ibu, ada sesuatu yang disebut dengan kedatangan hal. Disebut dengan apa Pak? Kedatangan hal. Hal itu apa sih? Suasana kebatinan yang begitu memuncak sampai dia tidak bisa ngontrol tubuhnya Pak. Mungkin yang pernah hadir di majelis-majelis zikir besar, mungkin yang pernah kami dulu termasuk ya ikut majelis zikir yang besar gitu Pak, ribuan orang misalnya yang hadir, ratusan dia, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, begitu sudah 100, sudah 200 terus, la ilaha illallah, tahu-tahu ada 1-2 orang, la ilaha illallah, la ilaha illallah, gitu. Sampai dia berteriak gitu. Sampai la ilaha illallah dan sebagainya. Yang semacam itu Bapak Ibu, meski dia berteriak dengan keras, dengan ekspresi sampai, bahkan sampai ada yang sampai jatuh Pak. La ilaha. Hal semacam itu yang disebut dia sedang kedatangan hal. Ini kedatangan satu nikmat, kelezatan, puncak, tak sanggup tubuhnya menahan, akhirnya terekspresikan dengan gerakan yang dia sendiri nggak sadar.
Nah, Bapak Ibu kalau ngeliat kayak gitu jangan diingkari, jangan disalahkan. Itu orang sedang merasakan sesuatu yang Bapak tidak merasakan, yang kita tidak merasakan. Agar lebih mudah, ya agar lebih mudah memahami ini, Bapak tahu orang yang ngefan nonton bola apa namanya? Supporter. Supporter sepak. Kan ada tuh Pak ya, fans-fans mania yang gila-gilaan lah dengan sepak bola. Fans matinya Barcelona misalnya. Begitu dia nonton bola, apalagi detik-detik injury time, tahu-tahu gol menang, sampai jambak-jambak. Orang yang di sebelah dipeluk-peluk ya, sampai lompat-lompat. Rupanya begitu dia sadar yang dipeluk istri orang. Nah, wong sapu dia nih. Sebelah istrinya sebelah kanan. Saking tidak sadar tadi, Pak. Itu namanya kedatangan hal. Tapi cuma bedanya dia nih halnya di sepak bola. Si kok tadi halnya di zikir. Sampai ada yang buka baju. Sampai lompat-lompat, mecahkan kaca, sampai ada yang narik-narik. Ada yang pernah saya lihat itu mecahkan kaca pembatas, ditinjunya saking mungkin kalau yang satu senang, yang satu kesel mungkin. Itu namanya kedatangan hal. Ini puncak satu rasa, dia tak bisa mengontrolnya. Pertanyaannya, hal semacam itu diingkari? Jangan diingkari. Yang dizikir Pak ya, jangan diingkari. Kalau kelompok sebelah pasti mengatakan itu berlebihan lah, mengatakan apa dia Nabi nggak pernah begitulah. Enggak. Ada dasarnya nggak Ustaz dalam hadis Nabi? Ada. Saya sebutkan dalilnya Pak. Jadi dasarnya dalilnya disebutkan Allah itu senang menerima taubatnya seorang hamba melebihi daripada seseorang. Nah ini Nabi cerita Pak. Jadi ada seseorang melakukan perjalanan yang panjang sekali di padang sahara. Dia cuma berdua, dia dan ontaknya. Di onta itu, disitulah minumnya, disitulah makannya, disitulah segala bekal hidupnya. Karena kelelahan, dia beristirahat di bawah pohon. Ketika istirahat, dia terbangun, ontanya nggak ada Pak. Wah, bisa Bapak bayangkan itu? Padang sahara, sejauh mata memandang, ontanya hilang, padahal disitulah minumnya, disitulah bekalnya. Dia paniknya luar biasa, akhirnya mencari ke kanan, ke kiri, naik bukit, turun bukit. Sampai akhirnya dia putus asa. Ya Allah, kemana lah? Mana perjalanan ini? Akhirnya ketika dia putus asa, dia terlelah, capek, letih, tertidur lagi. Tertidur lagi di mana? Di bawah pohon. Begitu dia terbangun, ontanya ada Pak. Senangnya bukan main, saking senangnya dia, bahagianya dia, sampai berkata, Ya Rabb, Engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Bayangkan itu Pak. Saking senangnya dia, sampai terucap, Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Dan Nabi ketika menceritakan ini sambil tersenyum-senyum Pak. Kata Imam Nawawi ketika menafsirkan hadis ini, andaikan ucapan itu diucapkan dalam kondisi sadar, normal, telah kafirlah orang itu. Mengatakan Allah sebagai hamba dan dia sebagai Tuhan. Tetapi itu diucapkan ketika orang sedang kedatangan hal. Hal yaitu suasana kebatinan, dalam konteks ini adalah kebahagiaan yang enggak terbayangkan, yang puncak, sampai akhirnya dia nggak bisa ngontrol ucapan. Jadi kalau Bapak nanti zikir, tahu-tahu ada orang tahu-tahu dia kencang-kencang, tapi biasanya nggak lama dia balik lagi tuh Pak, disadarkan dia balik lagi. Jangan diingkari. Man dzaqa 'araf. Siapa yang merasakan seperti yang dia rasakan, tahu. Wa man lam yadzuq, yang tidak merasakan suasana kebatinan itu, la yungkir, jangan dia mengingkarinya. Apalagi mengatakan ahli bid'ah misalnya. Tidak, dia sedang merasakan. Walaupun demikian, jamaah sekalian,
Saya coba perdalam lagi. Biasanya ya, kedatangan hal semacam ini kemudian diekspresikan oleh sampai kejang-kejang tadi, sampai teriak-teriak tadi, biasanya mohon maaf dialami oleh orang awam. Kalau orang berilmu, ketika dia kedatangan hal, dia juga kedatangan hal, tapi mungkin dia cuma netesin air mata saja. Dia masih bisa mengontrolnya. Saya belum pernah melihat ulama ketika zikir sampai kejang-kejang, belum. Yang terjadi biasanya murid-murid yang masih. Tapi kalau ulama, kalaupun dia kedatangan itu dia tahan. Ya Allah, ya Allah. Masih. Ya sama lah Pak. Kalau Bapak perhatikan supporter sepak bola tadi, kalau dia fans kelas-kelas menengah ke bawah, itu memang sampai lepas baju, sampai wah, pokoknya dia melakukan hal yang gila. Tapi kalau dia orang yang elegan, pejabat tinggi misalnya, atau orang yang dia cukup berdiri, gol. Artinya ada kedatangan halnya, gembiranya ada, tapi ekspresinya masih dalam kontrol. Artinya ekspresi yang teriak-teriak tadi, yang sampai kejang-kejang tadi misalnya, itu dimaklumi tapi tidak untuk ditiru. Tapi dimaklumi. Tapi tidak untuk ditiru. Ini yang pertama. Yang kedua, yang terakhir, jangan dibuat-buat. Jangan dibuat. Ya, belum berzikir Pak. Yang mimpin zikir baru afdhaluz zikri fa'lam Allah ilah. Mang, kaget dulu Mang. Belum mulai gitu nih. Lah kejang-kejang nih. Jangan nanti uang tuh lah 1000 apa kan, terbawa suasana la ilaha illallah la ilaha, udah 1000 baru dia baru afdhaluz zikri fa'lam annahu lu tepuk memang kaget dulu, belum dimulai kita nyala kejang-kejang. Nah itu soal amanah antara dia dengan Allah. Jangan juga dia kejang-kejang biar dianggap orang hebat, wong itu kedatangan halnya misalnya. Nah, Bapak pengen tahu kedatangan hal yang sangat real. Kalau saya sering lihat ketika haji atau umrah, Pak. Ketika umrah itu sering masuk di Raudhah. Ketika ada yang sampai nangis ketika dia berdoa, Pak. Ada yang sampai begini doa. Saya perhatikan, ini pentingnya kalau kita sudah punya ilmu itu bisa, Pak, mengamati yang kita lihat itu. Oh, ini kedatangan. Sampai begini, Pak. Ya. Itu dia sedang puncaknya berinteraksi dengan Allah. Mungkin ya Allah utangku banyak ya Allah. Yang lainnya kan doanya begini Pak nih. Di Raudhah sampai nangis dia. Kalau ini tidak, ya Allah. Serius. Jangan diingkari, dia sedang merasakan halnya. Dia nggak sadar kalau orang itu pada ngeliatin dia, ada askar di situ, nggak ada peduli. Dia sedang tenggelam dalam munajatnya. Sampai orang tuh ngobrol loh Pak, saya lihat. Bukan gila itu Pak, memang sedang kedatangan hal. Ya. Banyak lah di Padang Arafah itu orang kalau lagi doa apa sampai. Itu satu kenikmatan. Ada dulu namanya Al-Imam Fudail bin Iyad, mantan perampok yang kemudian bertobat. Berpuluh-puluh tahun dia merampok orang Pak. Tidak ada yang tidak kenal tentang Fudail bin Iyad ini. Sampai suatu hari dia bertaubat, dan ketika sudah taubat beliau dikasih kesempatan haji. Ketika sudah haji di Padang Arafah, di Bukit Arafah itu beliau cuma diam. Yang lainnya, jamaah yang lainnya sedang berdoa, sedang meminta dari pagi sampai dari mulai siang hari sampai terbenam. Semuanya doa. Beliau ini cuma begini saja.
Ditanyalah oleh orang, kok nggak doa-doa? Begitu dia bangun, hanya satu kalimat yang keluar dari beliau, ya khajlatah, ya khajlatah. Malu ya Allah, malu. Malu ya Allah. Hanya kalimat itu yang keluar dari dia. Malu ya. Mungkin Pak ya, saya coba menerawang suasana batinnya. Ya Allah, berpuluh-puluh tahun saya merampok orang. Berpuluh tahun saya ganggu ketenangan orang. Sekarang engkau berikan aku taubat. Dan sekarang kau tempatkan aku di padang Arafah untuk haji. Malu rasanya mau minta. Hanya satu kalimat, ya khajlatah. Dua, alangkah malunya aku ya Allah. Luar biasa sekali. Itu suasana kebatinan yang nikmatnya. Lawuzina bima fil ardi jami'an lama rajaha atau la rajaha dzalika syu'ur. Andaikan rasa ini ditimbang dengan nikmatnya dunia dan seisinya, saya yakin nikmat itu nggak ada lawan. Nikmat berzikir sampai kedatangan tadi, satu rasa yang tak bisa diucapkan. Nah, ini jadi jangan juga, meski secara fikih tidak boleh berteriak dalam berzikir, tetapi jika ada satu dua orang pelaku zikir sampai melakukan hal itu, husnudzonlah dia sedang kedatangan halnya. Masalah dia buat-buat atau serius, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya, al-hirsu 'ala al-iktsari min qira'atil Qur'an. Agar bisa menjadi ahli zikir harus banyak baca Quran. Bahkan saya punya guru, Syekh Yusri. Beliau berkata, ingin membedakan mana orang yang berzikir karena nafsu dengan orang yang berzikir karena ilmu dan tuntunan Nabi Muhammad. Kata beliau, kalau ada orang zikirnya sampai ribuan kali, kamu salawatnya berapa? Saya alhamdulillah Ustaz, saya salawat sehari bisa 1000 kali. Terakhir baca Quran kapan? Bulan Ramadan Ustaz. Itu bisa diindikasikan, bisa dijustis ya, bisa dinilai orang ini zikirnya pakai nafsu. Bayangkan dia mampu setiap hari zikir sholawat 1000 kali, tapi Quran tidak pernah disentuhnya. Kenapa beliau, guru kami itu melihat itu sebagai orang yang berzikir karena nafsu? Karena kalau zikir biasa saja Pak, sholawat tadi atau tasbih atau istighfar, itu nggak butuh persiapan. Duduk bisa, lari bisa. Tapi kalau Quran itu ada proses melawan nafsunya. Bapak harus ambil wudhu dulu. Bapak ambil posisi yang cukup. Bacanya harus pakai tajwid. Luar biasa perjuangan hanya untuk bisa membaca Al-Quran. Makanya saya sangat menyayangkan, dan itu ada. Kami punya kenalan ya, atau mengetahui lah beberapa orang. Kalau majelis zikir apa misalnya, Masya Allah semangat ya. Tapi begitu baca Quran nggak pernah. Terakhir baca Quran kapan? Udah 3 tahun yang lalu Ustaz. Zikirnya nggak salah-salah. Rotib A, rotib D, dibaca galau. Kalau bisa Bapak Ibu, upayakan punya waktu yang khusus untuk Quran. Setelah itu nak berzikir, silahkan berzikir. Tapi ada momentum waktu khusus untuk kita memperbanyak baca Quran. Yang berikutnya, upayakan zikir dari zikir-zikir yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak zikir yang datangnya dari Nabi Muhammad, misalnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu dari Nabi Muhammad. Atau subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar wallahu akbar.
Kata Nabi, zikir itu lebih aku sukai daripada terbitnya matahari. Itu biasa. Siapa yang memperkenalkan zikir itu, Pak, kalau di Indonesia? Ustadz Arifin Ilham. Ya. Subhanallah walhamdulillah dan seterusnya. Almarhum rahimahullah rahmatan wasi'ah. Zikir lagi misal subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Kata Nabi, kalimatani khafifatani 'ala al-lisani thaqilatani fil mizan habibatani ila ar-rahman. Dua kalimat yang ringan di lisan, berat dalam timbangan, dan dicintai Allah yang Maha Rahman. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jangan dibaca pas yasinan baik. Pas tahlilan baru sehari-hari Bapak sembari jalan bawa mobil subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallah. Itu zikir ringan tapi berat sekali timbangannya. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu cari zikir yang kira-kira Bapak meresapinya, menikmatinya, dan perbanyak istiqomah lah. Karena zikir ini banyak, Pak. Banyak sekali. Silakan Bapak pilih 1, 2, 3, diamalkan dan diistiqomahkan. Yang terakhir atau sebelum terakhir, disunnahkan memperbanyak istighfar, terutama di waktu sahar. Waktu sahar itu waktu menjelang subuh. Ketika Bapak sholat tahajud, kemudian tersisa 15 menit misalnya sebelum subuh, zikir apa yang afdal Ustaz dibaca di waktu itu? Setengah jam sebelum subuh misalnya, istighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahar mereka senantiasa beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Yang terakhir ini agar jangan salah paham Bapak Ibu, monggo diperhatikan. Sunnahnya berzikir mengedepankan zikir yang datangnya zikir khusus daripada zikir umum. Mengedepankan zikir khusus dari zikir umum. Ini afdolnya begitu, Pak. Maksudnya ba'da sholat misalnya, kan ada sebagian orang Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillah. Padahal setelah sholat, zikir paling afdal adalah istighfar. Semestinya istighfar dulu. Dahulukan zikir yang khusus. Zikir khusus itu maksudnya zikir yang khusus di waktu itu, pemilik waktu itu. Zikir-zikir tambahan yang lain-lain silahkan, tapi di belakang, jangan di depan. Ini bukan masalah salah atau benar, Pak ya, tapi berbicara tentang afdal atau tidak afdal. Ini bukan salah. Misalnya, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Bapak baca WA, boleh nggak, Pak? Baca WhatsApp aja boleh, apalagi zikir. Tapi kita tidak berbicara itu. Kita berbicara tentang keafdalan. Afdalnya adalah mendahulukan zikir yang dari Nabi dulu, yang khusus dulu. Nah, mohon maaf, ini mungkin di masjid ini juga diamalkan. Ini saran dari saya, Pak ya, tidak dalam konteks menyalahkan, tapi lebih afdal. Di kita di Palembang ini, ketika Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, ada di beberapa masjid, ya syakafihu ya, dan seterusnya. Itu bagus, nggak ada yang salah. Tapi saran kami, selesaikan minimal sampai antas salam dulu. Jangan langsung.
Kenapa? Kalau kita baca itu, nanti zikir dari Nabi Muhammadnya terabaikan. Zikir yang dari Nabi istighfar, antas salam, ajirna minan nar, akhirnya tersingkirkan. Saya katakan sekali lagi, bukan salah, tapi tidak afdal. Kenapa tidak salah? Orang baca WhatsApp aja boleh. Masa ya Syafi, ya Kafi, ya Wafi tidak boleh? Boleh. Itu zikir bagus, maknanya bagus. Cuma karena ba'da sholat ini ada zikir khusus yang dari Nabi, dahulukan dulu. Saya pun kalau baca itu nanti di akhir. Begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, dan seterusnya. Dirasa sudah, silahkan. Ya kafi. Syukur-syukur di ujung sekali. Tasbih dulu 33, tahmid dulu 33, takbir 33 di akhir. Dan itu yang saya praktekkan di masjid tempat kami. Selesaikan dulu zikir-zikir yang dari Nabi Muhammad, baru ya, dan lain sebagainya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Kalau tidak ada, baik kita tuh ada. Waalaikumsalam. Tidak jelas suaranya. Ini ada suatu imam ini, kalau dia imam, baik yang seperti suatu imam itu nangis terus. Sehingga ada perkataan dari imamnya sampai imam nangis lagi. Bagaimana hukumnya itu? Setiap dia imam, bukan sekali, barangkali harus sekali. Tadi kalau dia imam pasti nangis. Jadi jamaah ini pasti imam. Karena hukumnya jamaah ini pasti ada rasa nangis terus sedihnya, ada rasa di hati, rasa katakanlah ada yang kepatuhan dari orang ini ya. Karena hukumnya jelas, apakah memang salah atau memang hukumnya berkata yang kurang bagus kan, atau memang berbeda dengan imam ini. Kalau imam dia baik sih mau jahat, nangis terus itu. Walau sir juga begitu. Mungkin wali Allah kali Pak. Ya, begini Pak. Aslinya pada dasarnya kita husnudzan. Tetapi tidak semua orang sanggup pada titik itu. Akhirnya kan, podio tiap sholat. Akhirnya jadi gunjingan, bahkan jadi ribahan sebagian jamaah. Ya, mungkin ada yang dalam hati, ada yang sampai ngomong satu sama lain kan. Mana mungkin nangis terus kan. Padahal ayatnya bukan ayat untuk nangis. Ada yang nangis dengan ayat yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan. Mungkin ba'da zawaj. Bagaimana Allah alam, saya kalau sanggup untuk husnudzan. Tapi kalau tak sanggup, ada kalanya agar imamnya ganti-gantian, jangan selalu beliau. Apa seminggu sekali saja, sehingga terasa jarang nangisnya. Tapi kalau 5 waktu beliau yang ngimaminya dan 5 waktu nangis terus, coba didatangi Pak. Kalau ada masalah,
apa utangnya, apa ribut sama wong rumahnya. Iya, kalau daripada jadi perbincangan kan kita tanya nih apa dia. Iya, kalau karena sujudnya, masya Allah ya. Pacar kaki kami mampir ke masjidnya itu, cium tangan beliau kaki kami. Iya. Husnuzon baik Pak ya. Jangan sampai kita rusak sama-sama sujud tapi kita berprasangka buruk dengan orang, jangan. Ya, walaupun kalau memang terus-terusan sampai meresahkan ya mungkin dipertimbangkan lagi untuk imamnya, mungkin dijarangkan apa seminggu sekali saja dan seterusnya. Wallahu a'lam, itu yang bisa kami sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.